selamat sore. Cukup jelas nggak ya suara saya? Kita langsung. Halo sis. Hai Mamia. Kok jadi sendiri Apa aku kabar? Iya, aku lihat tadi pas lihat IG-nya, loh, kok ini sendirian? Maaf ya, ini berhubung saya tidak terlibat dalam penyusunan anggota narasumber. It's Jadi tadi okay. pas lihat flyernya, loh ini kenapa dia sendirian? Gak apa deh ya. Jadi kita hari ini bakalan Spesial ngobrol-ngobrol sendirian. cantik nih, spesial sendirian dengan Mbak Devria yang datang jauh-jauh dari Bali. Ini kalau nanti, ini sebenarnya aku juga sambil mulung ini ya, sambil mulungin nastar nih. Aduh, Karena enak banget tuh kayaknya. Siap dikirim gak nih kayaknya? Sambil megang adonan. Oh, jangan sedih, aku pun lagi memayet. Oh iya, kita memang perempuan multi talentan. Perkasa ya, iya benar-benar. Perkasa, Wanita multi talentan perkasa, bukan? iya. Iya. Jadi satunya Selamat lagi sore nastar, nih. satunya lagi payet di Yes. sini. Memang kita tidak boleh tangannya di sini di layar Nggak kan kelihatan boleh. muka aja. Di bawah Betul. tangan lagi bergerak. Bergerak. Benar, kanan apa kiri apa ya Mbak Mia? Ya, harus ya. Luar Kita biasa harus loh. multi Harus dong. talentan. Walaupun sebenarnya ini mata udah mulai pagi kan nggak tidur nih habis Wah, sahur. Langsung aduh. kerja Demi orderan tidur. nastar ya. Demi Yo, orderan nastar dong. demi Mantap. bisa beli iPhone. Aduh, Kan kalau iPhone kamu buat 15 bayar plus kamu Pro buat Max ya, atau demi ngasih THR. kamu kan ngasih THR. Kalau aku demi beli iPhone karena belum punya karyawan jadi ya udah nggak apa-apa ya. Didoain semoga cepat dapat Oke. karyawan yang banyak. Betul, Amin. betul. Amin. Iya. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung sore ini. Selamat Mohon maaf nih kita sore. udah sok seru duluan. Iya. Karena kalau ketemu Mbak Devria emang orangnya rame nih. Ada Hari Patriawan Munaf lo join. Ayo loh. nah loh. Masa coba boleh di screenshot Halo loh. Pak. Halo Pak Boleh Kelan, dong. selamat sore. Terima kasih Udah untuk teman-teman putus. yang sudah bergabung sore ini. Hari ini kita ada di acara Womanpreneur Club Ramadan. Ini sudah memasuki sesi terakhir dari episode dari Womanpreneur Club Ramadan yang kita kerjain. Yang udah dimulai dari awal Ramadan kemarin. Full ini isinya adalah teman-teman Womanpreneur Community yang memang kita undang secara khusus teman-teman semua untuk sharing mengenai usaha dan bisnisnya masing-masing. Aduh. Dari awal kegiatan ini yang kita undang adalah teman-teman yang memang usahanya beda-beda semua nih, nggak pernah ada yang sama. Ada yang dari kuliner, ada yang dari jasa, ada yang juga dari, sekarang kalau Mbak Devria ini tentu saja dari fashion haluan Bali. Yeah. Ini kita temannya kalau kemarin kita dari Kalimantan, Surabaya, Keren. juga dari Jogja, sekarang kita ke Bali. Enak nih ngobrol kayak gini nggak keluar ongkos ya. Padahal harusnya bisa menjadi sesuatu yang ini ya. Aku Iya. harus ke Bali nih. Iya. Padahal coba ya nanti Harusnya kita ya. cari siapa Coba tahu diatur. ada yang mau kirim Donaturnya. proposal biar aku bisa ngobrolnya ke Bali. Itu kan apa miring nih saking semangatnya pengen ke Bali. Nah Mbak Devria apa kabar? Sehat Mbak Dev? Selalu senang, selalu bahagia, selalu sehat lah, harus smart. Amin. Aku suka banget ya dengan ambience-nya, vibe-nya Mbak Devria nih emang selalu walau nggak kelihatan melo-melonya ya. Nggak Kayaknya boleh. di bawah happy aja terus nggak boleh. Nggak boleh. Kita nih Itu Mbak urusan Devria dapur nih, aja. urusan Itu dapur. dapur aja. Sebagai pemilik branding image-nya itu harus terlihat bahagia biar orang-orang tahu kita tuh kaya ya. Padahal kita tahu nih, kita akan bahas cerita di sini. Karena kalau dari Womanpreneur Talk Ramadan ini biasanya kita ngebahas tentang apa sih sebenarnya yang teman-teman lakukan, apa sih yang juga mereka kerjakan supaya bisa tetap survive di bisnis dan usahanya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini lagi galau, lagi sedih mengenai usaha yang naik turun, tenang, kalian tidak sendirian. Enggak. Kita semua yang ikutan program ini semuanya mengalami masa-masa yang naik turun, up and down dan segala macam. Tapi in the end we are survive and we are doing the best thing we have to do ya kayak gitu. Betul. Nah sekarang kalau dari Mbak Devria sendiri, aku pengen tahu deh dulu awalnya Mbak Devria memulai usaha ini awalnya apa dulu nih? Jadi tiba-tiba kepikiran
kepikiran, oh aku mau bikin usaha ini, dan ya berakhir sampai sekarang di Haluan Bali. Karena setahu aku waktu aku ke Bali, kamu bukan usahanya bukan si Haluan kan, Iya, ada bener. yang lain dengan brand yang berbeda walaupun sama-sama di fashion. Boleh tahu nggak dulu awalnya tuh sebagai apa, terus kenapa hari ini memilih dan berakhir di Haluan Bali saat ini? Silakan Mbak. Jangan menjadi sebuah akhir sih kepengennya. Oh, jangan sebuah jangan. akhir. Jangan. Sampai Haram, ada di Haluan haram. Bali. Oke. Diperbaiki. Akan terus berkembang di Haluan Bali. Ya, silakan, pokoknya Mbak. apapun itu. Oke, Mbak Mia, thank you sebelumnya. Thank you semuanya buat yang udah join di sore hari cerah ceria ini. Kalau di Bali udah jam 3:30 ya, jadi udah sore ya. Kalau di sana kan mungkin masih siang. Belum. Baru mau asar sebentar lagi. Ya. Nah, jadi kalau aku tuh dulu ikutan Womanpreneur itu di tahun 2017. Ya, 2017 aku ikutan WPC, Womanpreneur itu. Didasari dari aku tuh dulu punya brand namanya NB Baby. Dari 2014 sampai 2016 itu keren banget. Jualannya cuma by online aja, lewat Instagram, gak pakai jualan lewat mana-mana. Pokoknya duduk manis dapet duit. Gitu dulu. Itu dulu nikmat banget. Serius, ini cerita nyata. Dulu itu enak banget. Nah, sampai akhirnya di 2017 awal, alhamdulillah 39.800 follower itu terhack menjadi 0. Nah, 0, kembali ke 0. Padahal zaman dulu itu Instagram itu bener-bener yang organik. 39.000 itu followersnya itu bener-bener bayarnya itu 90% bayar. Coba, enak banget nggak tuh duitnya kayaknya, ya kan? Asik gitu Mbak Mia. Bisa dikumulasi ya 39.800 ya. Iya, pokoknya duduk manis, terima orderan aja gitu, ya kan? Zaman keemasan. Zaman keemasan, ya. Sampai akhirnya buat saya sih akhirnya berujung alhamdulillah karena Allah pernah ngasih saya sesuatu yang lucu gitu di 2017 itu gitu ya. Ternyata mungkin aku terlalu jumawa, ternyata aku terlalu percaya diri bahwa online aja nggak usah ikut organisasi, online aja nggak usah lewat pameran, nggak usah belajar soal bisnis. Kan saya nggak pernah belajar bisnis soalnya ya. Jadi nggak bener-bener otodidak gitu. Nah, buat aku tuh akhirnya di tahun 2017 di mana kita akhirnya terpuruk, pandemi pertama buat aku ya 2017. Kalau orang ngomongin pandemi 2020, aku sih 2017 gitu kan. Nah, dari situ justru aku banyak belajar. Akhirnya aku ikutan Womanpreneur Community juga, WPC buat aku itu adalah pertama kali aku ikut inkubator untuk masalah bisnis. Dan sampai detik ini apa yang pernah dilakukan oleh WPC kepada NB Baby itu pun yang kita lakukan untuk Haluan Bali. Jadi ilmunya itu sustain buat aku. Alhamdulillah loh. Ini nyata ya, ini real loh. Ini real, I don't know ada Bu Irma apa enggak, I don't know. But this is real story ya. Ini real story loh ya. Soalnya kalau sama Bu Irma nanti gue dibilangnya disuruh value-nya mana kan gitu kan. Tenang, nanti ada pertanyaan itu. Ada ya. Tapi itu membekas, seriously, itu membekas. Lagi-lagi bener kata Bu Irma saat itu. Kalau lagi dalam suatu wadah, jadi gelas kosong. Karena kamu biar bisa menampung semua ilmu. Even ilmu itu mungkin, sudah saya lakukan gitu. Tapi bisa jadi ada yang lupa, mungkin kita belum lakukan, jadi diingatkan lagi gitu loh. Jadi bener banget itu kalau kita harus selalu ada di gelas yang kosong ketika kita masuk suatu tempat gitu loh. Agar kita selalu merasa rendah hati, kita selalu merasa bahwa saya butuh terus ilmu gitu. Sampai akhirnya belajar banyak, akhirnya saya masuk organisasi dan 2019 waktu itu kita ada Backcraft ceritanya dari Kemenparekraf. Waktu itu sama Pak Triawan Munaf. Aku ingat banget, Backcraft itu masih dipegang oleh Pak Triawan Munaf. Kita kebetulan UKM terpilih di Bali, terus kita dikasih kesempatan untuk haki awalnya. Nah, hakinya itu karena aku NB Baby udah ada hakinya, akhirnya aku tercetus untuk bikin brand baru gitu, namanya Haluan. Karena belajar dari itu loh Mbak. Siapa sih yang tokoh branding terkenal itu yang rambutnya gondrong itu? Siapa sih? Iya benar. Iya. Aku pernah soalnya ikut seminarnya. Dia bilang kalau kita mau bikin brand, itu jangan yang susah-susah namanya untuk diingat gitu. Nah, akhirnya aku kecetuslah bikin si Haluan Bali ini. Ceritanya tuh awalnya Haluan, belum pakai Bali. Jadi Haluan tuh ceritanya aku tuh berpindah haluan dari produk kecil ke produk besar. Terus juga brand produknya itu buat aku yang berdasarkan halusinasinya aku aja sih. Gambar-gambar coret-coret lah, pokoknya yang halu-halu aja gitu, yang
entah apalah jadinya gitu sih. Ternyata 2019, 2020 alhamdulillah dikasih pandemi, tapi karena udah belajar dari 2017 pandemi pertama buat aku, jadi 2020 tuh aku nggak ngerasa seperti pandemi gitu loh. Aku berpikirnya positive thinking banget sama Tuhan karena aku yakin tidak pernah ada sesuatu yang apa tidak baik buat kita yang dikasih sama Allah gitu. Allah itu pasti menciptakan waktu itu pasti ada baiknya untuk kita. Nah, aku mau mengambil energi baiknya itu. Jadi alhamdulillah tahun 2020 itu bulan Maret pertama kali pandemi aku bikin jaket APD awalnya, yaitu jaket anti corona itu yang aku bilangin. Pak Triawan Munaf salah satu orang yang cukup support kami juga waktu itu, karena waktu itu aku sempat DM dan Pak mau nggak support gitu, dan alhamdulillah cukup tersupport. Nah dari situ deh 2002 bulan Mei-nya akhirnya aku masuk ke printing dengan gambar-gambar pop art Indonesia dengan menggunakan bahan yang lebih baik lagi, karena waktu awalnya kita cuma polosan pakai bahan parasut, dan ternyata itu kan panas ya, yang namanya juga droplet ya, pasti panas ya, waterproof gitu kan ya. Tapi ternyata di bulan Mei aku bisa ngedapetin produk kain katun yang di coating waterproof jadi water drop, yang itu yang aku pakai sampai detik ini untuk membuat jaket. Gitu deh. Panjang kan? Panjang, tapi seru ya. Aku pikir halu tuh ya memang kamunya aja lagi halu, tapi ternyata ada ternyata ada lagi ideologi lainnya haluan ya. Ternyata perpindahan dari si Baby menjadi produk yang produk baru besar lagi. Iya gitu sih. Berarti kalau ceritanya tadi harusnya sebelum nanti tuh akan ada pertanyaan, Desria pernah nggak ada di titik terendah? Ternyata kamu udah duluan di titik terendahnya di 2017 itu. Jadi sebelum mengikuti program kelas inkubasi ini, WPC, kamu udah lagi dalam masa jatuh ke titik terendah, tapi in the end you survive, dan mulai mindsetnya berubah. Ya memang kita harus belajar ya, karena yang namanya katanya nih pengusaha gitu kan, kita pengusaha katanya bisa hidup dengan nyaman, tapi ternyata aku pikir dari kemarin kita ngobrol nggak ada yang hidup nyaman ya mereka. Ada salah. Tapi serunya adalah bahwa kita terus belajar dan jadi mendewasakan diri kita sendiri, mau nggak mau ya, dengan banyak belajar, dengan banyak ya mikir terus gitu kan. Pada akhirnya kita harus mikir terus, nggak boleh nyerah terhadap sesuatu yang mungkin memblok diri kita. Terus kalau orang-orang 2020 itu mulai pada rata-rata mereka ada di titiknya 2020 ya, 2020 merasa lockdown, terus kemudian kembali stronger di tahun lalu. Tapi Mbak Devria udah siap di 2020 malah ya. Siap banget, siap bener. Mantap. Udah. Ini itu aku sih berpikirnya soalnya gitu sih Mbak, waktu itu aku berpikir bahwa tidak ada waktu yang salah yang Allah ciptakan untuk umatnya. Itu yang aku ingat selalu. Jadi aku yakin negatif atau positif itu sebenarnya tergantung mata pandang kita. Kalau kita akan berpandangan itu akan menjadi pandemi adalah sebuah hal yang negatif, pasti akan jadi negatif. Nah, kita balikin aja udah. Kalau kita mau memandang pandemi itu menjadi sesuatu yang positif, pasti jadi positif kok gitu. Dan itu udah works dengan aku. Itu aku rasain banget. Alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya jadi kata Mami terima nggak panas kok. Itu pakai bahan apa? Ya mungkin Mami kata Mami nggak panas yang kamu kirim. Jaketnya. Udah yang terbaru ya. Udah lebih cantik ya. Dengan kain katun yang di coating waterproof jadi water drop. Bahkan sekarang kita udah pakai furing. Furingnya juga bukan furing kayak orang-orang biasa pakai furing ya, karena furingnya ini juga spesial. Jadi bahannya tetap kain katun, tapi dia tipis, tapi dia enak. Pokoknya gitu deh. Sekarang ada scale up lagi, udah naik lagi nih levelnya gitu, karena ya seperjalanan waktu ngebuat kita kan harus belajar ya gitu. Jadi aku bener-bener belajar sih dari itu, nggak mau berhenti sampai merasa puas, itu aku nggak mau, karena merasa masih menikmati segala proses ya. Betul sekali. Menikmati segala proses yang berjalan. Bener. Oke. Balik lagi ini katanya value kebata-bata. Value yang mau kamu berikan di haluan itu sebenarnya apa, Pak? Aduh, berat banget sih.
Value yang mau aku kasih itu sebenarnya adalah produk digital sih, lebih ke sustainable fashion digital itu tadi. Jadi aku Wih, mantap nih. rata-rata orang kalau Ada sektor baru, sustainable digital fashion. iya, jadi karena aku dari awal udah digital banget, nah aku menjadikan itu, jadi aku akhirnya terfokus kepada oke, aku mau fokus ke digital, artinya aku mau fokus dengan teknologi gitu loh, dimana aku mengkolaborasikan antara fashion dengan teknologi, itu yang aku titik beratkan. Value yang aku angkat tentunya adalah si produk-produk pakaian aku itu karakternya adalah gambar kita sendiri yang seharusnya bisa menjadi value ya, yaitu pop art Indonesia dengan karakter-karakter Indonesia. Karena Indonesia itu sebenarnya banyak yang bisa kita angkat gitu soalnya. Banyak banget, nggak ada habisnya gitu. Jadi itu yang aku angkat dan itu yang akan menjadi value buat aku dengan pop art Indonesia, Indonesia yang ilustrasi. Lalu kan sekarang udah semakin banyak juga nih ya, kita nggak nutup mata bahwa kompetitor juga alhamdulillah banyak nih ya sekarang ya. Nah, Langsung pada ngikut-ngikutin ya. aku nggak mau bilang ngikutin, mungkin dia punya ide sendiri juga gitulah ya, mungkin I have no idea. Buat aku kompetitor juga adalah rekan belajar yang baik, karena dengan adanya kompetitor aku jadi scale up lagi nih Mbak. Jadi waktu itu akhirnya 2021 ya aku sempat berkolaborasi dengan aplikasi untuk untuk di scan bajunya. Jadi bajunya itu kalau di scan nanti bisa keluar video yang menceritakan tentang apa yang aku gambar. Lucu Gitu. amat. Iya, dari 2021. Mantap. Jadi itu edit value-nya lah. Makanya dibilangnya sekarang haluan Bali itu baju bisa bicara gitu loh. Jadi Asik, kita seru bisa banget ya. telling story. Ya lucu Jadi, aja sih sebenarnya. iya, aku suka banget loh ngeliatin grow-nya kamu dari si Eng Baby yang jual baju bayi imut-imut Sepatu itu. bayi, iya benar. Sepatu bayi. You know Dulu me kan so well. kalau sepatu bayi wangi kan kamu kan Bali editnya. Betul. Terus tiba-tiba berubah menjadi haluan Bali yang kita pikir haluan itu ya definisi dari kamu yang lagi halu gara-gara pandemi. Ternyata haluan Bali adalah ya memang itu, tapi ada ini tersendiri, filosofi sendiri. Ternyata haluan adalah perpindahan jalur. Dan ngelihat gimana perkembangan kamu bisa seru-seruan di situ, apa sekarang bisa di scan, itu kayak keren banget deh Mbak. Jadi banyak sekali kayaknya otak kamu nggak berhenti berjalan seperti ini ya. Ya udah kagok gila, ya udah gila sekalian aja sih Mbak nih ya. Capeknya gitu. sama loh. Capeknya sama gitu sama. Ya. Jadi kita gila aja sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah salah satu trik kamu dengan untuk apa namanya menghadapi persaingan dengan produk sejenis ya. Betul. Gitu. Dan salah satunya lagi yang aku lakukan adalah menggunakan bahan-bahan yang sustain sekarang sudah. Itu juga untuk menyiasati karena terlalu banyaknya orang yang sudah mulai menggunakan, oke lah gambarnya memang nggak akan pernah sama sih ya, namanya orang gambar kan beda-beda ya, meskipun gambarnya bunga anggrek gitu ya, garis tangan tetap beda kan ya. Cuman tetap aja buat aku itu menjadi pacuan sebenarnya kalau udah ada banyak orang yang mulai itu, akhirnya aku berpikir lagi, ya rata-rata mereka ini memang bahan-bahannya kemungkinan besar adalah polyester. Memang tidak bisa dipungkiri, karena satu bahannya jauh lebih murah, yang kedua lebih cepat. Ya kan, kalau bahan-bahan polyester. Nah, aku akhirnya bergeser dari tahun lalu itu, bahkan alhamdulillah di tahun ini tuh kita udah scale up lagi Mbak Nia. Jadi kita benar-benar udah menggunakan bahan-bahan sustain, dimana alhamdulillah Haluan Bali sudah bisa bekerja sama dengan Lensing untuk penggunaan bahan-bahan tencel gitu. Jadi itu yang pelan-pelan sudah kita lakukan gitu loh. Jadi kalau harganya sedikit pricey, ya kita bisa menunjukkan kenapa gitu ya. Kita nggak cuma serta-merta. Ada banyak hal yang dilakukan di produk itu kan. Benar. Dan aku yakin bahwa nggak perlu orang takut dengan harga, itu akan ada target marketnya masing-masing gitu loh. Dan aku ngerasa I know who's my target, so kenapa aku harus takut untuk dengan harga segitu? Toh itu kan hasil karya ya. Kenapa kita harus nanggung-nanggung ya? Udah kita itu juga hasil karya, benar. Dan aku itu kan hasil karya ya, bukan beli kain jadi baju ya Mbak. Untuk menjadi satu baju aja butuh waktu gitu loh. Kita ngegambar dulu gitu. Yang gambar itu gitu kamu sih. Atau memang udah ada tim yang gambar? Dua-duanya. Jadi aku juga masih nih kayak sekarang ini. Ini aku kebetulan yang gambar. Ini kebetulan kita lagi mau, insya Allah bulan Mei besok kita salah satu brand dari Indonesia yang dipilih untuk bisa ikut fashion show di Kuala Lumpur. Masya Allah, keren sekali. Jadi sekarang kita
memayat sendiri. Oke. Nah, aku pengen tahu ini kan journey kamu menjadi seorang desainer dari ya tadi aku bilang dari sepatu bayi become a designer. Kamu berarti ada belajar lagi untuk desain atau gimana? Atau emang semua dilakukan secara otodidak dan ya itu based on your halu-halu itu? Halo, ya, itu nomor satu jawabannya bener itu Mbak. Mamia itu jawabannya bener. Jujur aku memang juga bukan orang fashion designer ya. Basicnya aku kan juga orang IT ya. Jadi nggak ada, bukan orang fashion designer gitu kan. Cuman ya ternyata mungkin passionnya ada di situ dan sejalannya dengan waktu ternyata itu menghasilkan cuan ya, Bo. Oke. Gitu kan. Jadi akhirnya aku belajar. Alhamdulillah juga kemarin di bulan November aku ikut kompetensi dari Kemenparekraf untuk fashion designer dan alhamdulillah lolos juga. Jadi aku nggak pernah berhenti untuk belajar dan dapetin kesempatan-kesempatan itu karena aku yakin kesempatan itu tuh belum tentu datang kedua kalinya. Jadi kalau ada waktu yang tepat dan Tuhan kasih kesempatan itu ya aku lakuin aja. Lolos nggak lolos gimana nanti sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah kemarin alhamdulillah sih lolos sih alhamdulillah. Jadi belajar sebenarnya aku juga. Ya. Everything itu ya mulai ya semua tuh dimulai dengan belajar. Kalau nggak belajar ya kita nggak akan tahu apa-apa ya. Benar. Ketika kita terima tantangan terima aja dulu. Next stepnya apa? Belajar untuk bisa lebih mumpuni di bidangnya. Jadi nggak asal dibilang ya kan perpindahan dari sepatu bayi emang si Devria bisa apa bikin jaketnya emang ini tapi ternyata as an IT atau segala macam kita nggak tahu ya Mbak Devria tadinya gimana terus dari sepatu pindah ke jaket terus memikirkan konsep bahan itu kan sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dipikirkan orang mereka yang emang udah berkecimpung dalam di bidang itu tapi kan perpindahan memang pindah tapi memang ada banyak hal yang mesti dipikirkan ketika melakukan perpindahan itu ya. Bener. Memikirkan value added yang harus ada di produk kita itu adalah kalau aku bilang itu kerja kerasnya orang yang ngaku sebagai wirausaha. Jadi kalau mau pindah, oke, pindah, tapi kamu harus punya apa dulu nih kelebihan yang akan kamu berikan. Karena kita bersaingnya udah kalau kata Mami jangan bermain di laut merah apa laut biru ya aku jadi lupa. Nggak ada laut hijau ya? Nggak boleh pilih ya? Nggak ada laut hijau. Jangan bermainan di ini katanya. Pilih laut sendiri ya. Apa ya kemarin? Aduh, kenapa gue jadi lupa ya? Sok-sok mau bikin quote, tapi ternyata lupa ya. Udah deh. Nah, sekarang kalau strategi usaha dari Haluan Bali itu gimana Mbak Dev? Ya, sebenarnya sih kalau strateginya kita masih mengikuti zaman dan tren juga ya karena buy online ya kita buy online juga gitu ya kita memang awalnya kan aku juga memang online ya Haluan Bali itu dari satu loh Mbak Mia asal tahu aja dari satu maksudnya produk, gimana? Dari satu produk PO dari satu produk PO gitu loh sampai yang kemarin bisa... yang PO yang jaket droplet itu kan Iya itu dari itu dan itu tuh dari satu. Jadi artinya buat aku tidak ada yang tidak mungkin kecuali bangunin mayat mati ya. Semuanya mungkin karena aku ngerasain banget dari satu aja ternyata Haluan Bali bisa sampai punya stok banyak sekarang ya buat aku banyak ya mungkin kalau buat konveksi sih enggak lagi-lagi saya juga bukan konveksi soalnya kan kita kan lebih ke arah butik gitu ya jadi kita bukan konveksi. Nah buat aku udah bisa banyak, bisa punya produk, bisa ikut pameran, bisa taruh di Sarina, itu kan berarti ada stok. Padahal dulunya nggak ada, cuman satu, itu pun PO gitu. Ya, strateginya yang aku lakuin adalah branding, mau nggak mau, gitu. Kalau kita nggak punya uang banyak, untuk biaya marketing itu kan adalah biaya paling besar ya dalam sebuah brand. Betul. Itu udah nyata gitu ya. Nah, kalau kita merasa nggak punya uang lebih banyak untuk nge-brandingin bisnis kita, ya udah diri kita aja dulu di branding deh, gitu. Aku sih berpikir gitu. Lebih baik kita aja yang di brandingin deh. Jadi aku berusaha untuk membrandingkan diri aku karena aku yakin aku akan membawa Haluan Bali secara nggak langsung, gitu. Jadi akan dengan menunjukkan diri kita dulu ya. Ya, itu caranya aku ya. Aku nggak tahu ini salah apa bener ya. Karena aku juga nggak tahu teorinya seperti apa. Tapi that's what I'm doing gitu loh. Karena aku tahu aku nggak punya banyak uang untuk marketingin brand aku. Sedangkan pesaing banyak. Ya udah, aku nge-brandingin aja diri aku sendiri. Contohnya aku pakai kayak gini-gini ya kan Bu? Ya kan? Iya kan? Kayak gorden berjalan ya kan? Aku pantesan aku cari itu di marketplace nggak nemu ya. Nggak boleh. Memang kamu bikin sendiri. Nggak boleh ikutin ya. Aku hari ini lagi googling nyari strap
buat kacamata. Berhubung kadang maksudnya pas lagi sholat kan kacamata tuh suka ngacir kemana-mana ya. Nah, kalau mau dipakai nunduk nggak enak banget. Akhirnya mau ke Karcher Strap. Aku cari yang kayak punya Devria yang bisa gini. Ternyata cuma Devria doang yang punya. Oh, itu salah satu branding kamu ya. Ya udah, nggak usah diikutin. Nanti jangan sampai mau pakai teringat Devria. Jadi ini benar kata Mami lucu. Kalau ini ceritanya apa tuh? Kalau ini tuh ceritanya 2019 NB Baby waktu itu pertama kali ikutan Inakraft. Terus di sebelahnya aku dia jualan aksesoris. Dia udah jualan tuh hari pertama ya, tapi belum laku lah yang ininya. Besoknya dia bilang gini, Dev, pakai dong ini. Apa ini? Gue bilang gitu kan. Ini loh buat kacamata. Oke, aku sih mikirnya baik aja ya, pakai aja gitu ya. Pas aku pakai mungkin ternyata cocok di muka aku dan bentuk badan aku yang nggak jelas ini ya, yang nggak seberapa ini ya, yang model ini kan, ya model, tapi kan tetap aja kelihatan lo mau digila-gilain tapi tetap terlihat catchy gitu ya. Nggak juga sih, cuma lebih ke gila ya. Karena ini orang sedeng banget gitu ya, heboh banget gitu pakai beginian. Udah bajunya warna-warni gitu kan, warna-warni bajunya, ininya gini-gini gitu kan. Alhamdulillahnya hari kedua itu dia sampai sold out ini, sampai banyak yang berarti dia ini. Berarti nggak ada yang jual lagi ya, hanya ada Devria dan teman-teman yang waktu itu beli di Inakraft. Ya betul. Tapi ya dia sih ngejualin sih, teman aku dia masih jualin. Jadi ini aku tuh awalnya dikasih. Aku awalnya dikasih kalau ini. Jadi bahkan sampai dia akhirnya aku kasih aja deh Dev gitu. Dia sampai ngasih gitu karena aku tidak langsung endorse katanya gitu ya. Gitu loh, gitu ceritanya. Jadi awalnya juga nggak sengaja Mbak Mia. Awalnya nggak sengaja. Tapi ternyata aku tuh tipe orang yang kalau udah pakai sesuatu nggak pernah dicopot. Kayak anting, kayak gitu aku kalau udah pakai tuh ya udah tidur pakai, mandi pakai, apa pakai gitu loh. Nggak suka yang ganti-ganti aksesoris kalau aku tuh. Nah, karena udah nyaman, ya udah aja dipakai. Ternyata lambat laut itu ternyata menjadi branding. Jadi kayak everyone know you karena icir-icirnya itu ya. Bener banget gitu. Jadi orang tuh taunya siapa sih, mungkin nama aku spellingnya cukup lumayan susah gitu ya, Devria gitu. Jadi itu loh yang pakai kacamata gorden gitu, nggak apa-apa digituin juga ya udah. Kacamata gorden, jadinya kacamata gorden udah bagus kacamata. Kacamata gorden bilangnya gitu. Ya itu adalah akhirnya itu menjadi salah satu strateginya bisnis aku gitu ya. Aku mencoba untuk meng-highlight diri aku untuk haluan Bali gitu ya. I don't know itu salah apa enggak, nanti mungkin Bu Irma bisa bantu aku ya. Tapi yang pasti itu yang that's what I'm doing dan it's work for me gitu. Gitu aja memang sih. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing untuk ya mau nggak mau emang harus personal branding itu juga memang penting. Kayak aku gitu ya, healthy, jualan makanan sehat ya harus mencitrakan diri sebagai orang yang nggak pernah makan mecin, padahal mah di luar aku tetap makan mecin gitu kan. Cuman nggak di post aja, tapi secara postingan tetap harus mencitrakan diri. Semua yang aku lakukan healthy. Ini kayak sekarang lagi bikin cookies nggak kelihatan ya gitu ya. Itu memang banyak ya, personal branding itu penting banget buat kita yang memang usahanya masih namanya UKM ya. Kan ya tadi seperti yang kamu bilang, mau ngiklan bisa habis berapa yang kita bisa harus spending, banyak banget. Orang Indomie aja mesti ngiklan tiap hari di TV dong. Nah kita ya dari diri kita sendiri mau citrakan positif. Dan aku suka banget dengan aura positif yang kamu sebarkan selama ini. Jadi nggak pernah terlihat down gitu, maksudnya nggak pernah terlihat melemahkan diri, tapi selalu menyebarkan aura positif. Jadi kalau bisa dibilang kayaknya jadi kalau bisa dibilang energi kamu dari 2007 perpindahan 2020 dong, 2020 sampai 2024 alhamdulillah ya sekarang berarti diisi dengan banyak prestasi positif dong ya. Alhamdulillah apa ya, sedikit-sedikit. Aku sih mikir tidak ada yang tidak mungkin soalnya di dunia ini ya, kecuali bangunin orang mati itu ya. Jadi aku sih lebih percaya bahwa ya selama kita masih punya semangat, selama kita masih berpikir baik juga ke Tuhan, sih aku yakin pasti selalu dikasih jalan. Gitu. Keren sekali motonya. Ya, kenapa gua nggak pernah kepikiran soal bangunin mayat ya? Tapi ayo, bener nggak? Tapi ya sih, itu bener ya. Ceritanya Mbak Mia
itu tuh bos gue dulu, makanya gue tuh selalu inget kata-kata itu. Jadi waktu gue masih kerja di Bank Mandiri ya, itu gue baru aja kerja, baru juga 2 minggu kerja, terus tiba-tiba soal tiket pesawat ke London, gue inget banget tuh. Dia mau ke London, terus udah gitu tiket pesawatnya itu ternyata nggak ada, atau bukan nggak ada, mungkin nggak bisa di reschedule apa gimana gitu, gue lupa ceritanya. Terus gue tuh datang masih culun gitu kan ya, 2008 kalau nggak salah. Ibu mohon maaf katanya tiketnya nggak bisa di reschedule. Terus dia gini, ngeliatin muka gue tuh kayak yang cuma senyum. Terus gini, Devri, buat saya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kecuali bangunin mayat mati. Modar langsung ambiar. tapi itu jadi salah satu energi ya, jadi salah satu energi yang ya kan katanya kalau kita ngucapin sesuatu afirmasi ya, jatuhnya kan afirmasi positif ya, itu yang jadi salah satu energi kita ya. Bahwa kita jadi nggak melemahkan diri kita sendiri dengan kata-kata yang kita ucapkan berulang kali. Keren banget sih berarti. Dan itu bener banget, aku udah ngalamin banget bahwa emang mungkin waktu aku masih kerja di Bank Mandiri itu bener-bener kenyataan itu selalu ada. Yang tadinya nggak mungkin jadi iya, itu kenyataan banget. Dan itu akhirnya aku terapin ke anak-anak aku juga loh. Jadi aku kalau anak aku bilang, aduh Bu gimana ya nggak bisa, nggak ada ya, nggak mungkin di dunia ini kecuali bangunin mayat mati. Ini kayaknya anak kamu nonton nih, Nabila Fariska anak kamu kan nih. Iya benar. Pasti dia ngomongin that's my mom. Cool mom, pasti dia ngomong gitu ya, keren banget. Berarti sekarang kalau boleh tahu karyawan untuk Haluan Bali udah berapa Mbak Dev? Masih sedikit, belum banyak gitu. Masih ada cuman sekarang 7-8 lah. 7 dan 8 itu artinya sudah akan ada THR yang kamu berikan di tahun ini. Wah, mantap. Udah keluar THR. Tapi untungnya enaknya di Bali itu apa coba Mbak? Nggak semua Muslim. Jadi gitu. Ada yang Hindu, ada yang Kristiani gitu kan. Jadi berarti kamu mengsiasatinya gimana? Terbantu ya dengan kan jadinya aku nggak dengan beraneka ragam suku bangsa agama itu di Bali ini, jadi ngebuat aku juga nggak terlalu stres untuk THR jujur. Karena gitu. Ya kita jadi belajar nih kayak gini ya. Jadi kebetulan penjahit aku dua-duanya Hindu. Jadi ya mereka pasti kemarin aku kasih THR. Terus ada di sini marketing, dia Kristiani, ya Natalan kan THR. Nanti Natal. Berarti kamu ada breakout ininya ya, ada seasonnya yang nggak langsung napas lah ya. Napas lah ya. Masih bisa dibilang THR bisa dicicil. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mungkin ada mau pindah ke Bali ini bisa jadi salah satu alasan ya. Pilihlah dengan beragam agama. Kita bukan lagi kotak-kotakan, tapi memang itu hoax ya, itu berjalan. Kita nggak tahu juga betul. Apa ini salah satu keberkahan yang diterima oleh Mbak Devri ya, jadi bisa nafas dikit-dikit. Tapi ya memang semuanya kalau menurut aku ya, usaha itu ada hal-hal yang ngebantuin kita dari ya ini kayak model yang Mbak Devri ya, nemuin karyawan ternyata tidak satu agama, tapi ini jadi ya ngebantu secara tidak langsung, membantu secara finansial ya. Berterima kasihlah kepada karyawan-karyawan Mbak Devri ya. Kayaknya waktu nge-hire nggak mikir agama awalnya. Kita kan nggak mikir agama kan ya, tapi mungkin itu bisa jadi salah satu poin yang kita nanti buat Mbak Devri jadi SOP masuk ya, buat nanti HRD-mu. Kalau bisa untuk karyawan ada segini ya, 20% Muslim, 30% Hindu. Kita bisa jadi suatu peta yang kita bisa kerjakan ya. Kita karena Mbak Devri ada di tempat yang memang ada agama yang ini. Jadi ini buat teman-teman yang di Bali mungkin bisa jadi salah satu. Oh iya nih, keren juga nih. Jadi aku tuh serunya aku karena pikir sih kayak kemarin pasti di Bali sih begitu sih rata-rata. Karena gini Mbak, kalau di Bali tuh ada sistemnya bahwa ketika kita punya usaha even kecil, kita harus mempekerjakan daerah sekitar dulu. Which is kalau daerah sekitar berarti kita harus mengutamakan yang Hinduisme dulu, yang beragama Hindu dulu gitu. Nah,
Nah, itu harus kita prioritaskan, baru nanti yang lainnya. Meskipun memang tidak secara tertulis ada seperti itu, tapi secara verbal omongan sih ada itu gitu. Kalau di Bali lebih ke sana ya, Oke, gitu. oke, seru-seru. Jadi semua usaha tuh aku seru nih dari kemarin punya banyak cerita kayak kemarin dari siapa yang dia Blitar, dia apa pakai jeans belel. Terus dengan pada akhirnya dia bisa ngebantuin orang-orang di daerahnya untuk nyuciin. Padahal kalau secara logika kita, kenapa nggak lu cuciin aja di laundry yang udah ada, udah jelas-jelas. Tapi dengan cara seperti itu dia bisa melakukan pemberdayaan. Itu Ya, kan yang mungkin nggak pernah kita pikirkan kan. Tapi betul, itu keren banget ya dia dengan usaha dia perkara nyuci jeans belel bisa menjadi satu pemberdayaan. Itu adalah satu hal yang positif banget, keren banget gitu. Ya makanya kalau Berarti misalnya mau punya usaha itu memang harusnya yang paling pentingnya adalah mencari masalah dulu kan. Ya cari masalahnya sekitar aja dulu, nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi ya sekitar aja dulu masalahnya. Aku lupa loh, karena saking asiknya kita ngobrol, haluan Balinya belum dikenalin. Produk kamu mana? Dari tadi kita belum kenalan awal produknya. Padahal ada sesi. Ada sesi di mana kita memperkenalkan produknya. Produk kamu mana? Keluarin dong, boleh ada nggak salah satu produknya biar kita kenalan sama si produk haluan Bali. Maaf nih. Asik banget kan ngobrolnya kita ngalor ngidul. Boleh. Ntar, aku ke toko dulu. Soalnya berarti di kantor, di dalam kantor. Jalan ke toko dulu nih. Jalan ke toko dulu sebentar. Nah, jadi ini, aduh mudah-mudahan sinyalnya sustain ya di sini ya. Jadi ini nih produk-produknya haluan Bali nih, tuh warna-warni. Oke. Ini corak terakhir kita Wastra Bali. Jadi semua batik-batiknya Bali ada di sini nih. Nah ini, terus ini baju lebarannya kita. Ini titik balik. Gitu. Ini apalagi? Ini jaket-jaketnya. Ini jaket-jaket yang kemarin dipakai sama Pak Ahok, yang mana Pak Ahok? Pak Ahok itu dia ini pakainya memang dia custom orderan kita. Jadi dia bikin outer bolak-balik yang dipakai Bu Nike ini, direkturnya Pertamina, itu kita gambar, kemudian kita ngedesain baju dia kombinasi dengan tenun jadi bolak-balik. Jadi kalau misalnya dibalik dia pakai tenun, kalau di luarnya dia pakai ini. Jadi suka-suka dia mau pakai hari ini mau pakai tenun aja atau yang ada gambarnya gitu. Kayak gitu. Banyak banget nih yang udah pada pakai, toko-toko terkenal ya, mantap nih untuk brandingnya. Kayak Pak Ganjar juga pernah pakai ya? Pak Ganjar juga pernah pakai. Soalnya kita waktu itu bikin gambarnya PDI. Gitu. Oke, mantap. Jadi gitu, ceritanya. Keren. Gitu. Cakep. Aku mau lihat lagi produknya haluan Bali yang berarti yang andalan saat ini yang mana? Oke, kalau dulu 2020 sampai sekarang sih, tapi mungkin udah mulai ini ya sesinya mulai menurun. Itu jaket kita ini masih jadi best sellingnya karena bahannya yang emang adem banget gitu, dengan printing tapi bahannya tetap adem gitu lah. Ini jaket-jaketnya, ini yang gambar Sumatera, pop art Sumatera gitu, nanti di belakangnya kayak gini gitu, jadi detail banget sih. Sampai sejauh ini sih kita detail sampai ke resleting, sampai ke resletingnya ada haluan Balinya gitu. Terus apalagi outer, kemeja. Nah yang lagi best sellingnya ya kemeja sama outernya haluan Bali gitu. Ini kemeja kita, ini outer, kita ada sarung, ada obi gitu, macam-macam Mbak. Nah ini toko kecil kita lah, kecil aja sih, nggak gede, tapi alhamdulillah. Iya seru-seru. Berarti range harganya dimulai dari harga berapa Mbak Dev? Mungkin dari harga sekitar 250 sih sampai 1 juta lah. Kecuali kalau yang udah custom dengan endek, dengan apa gitu ya itu biasanya lebih tinggi, karena kan kalau endek juga kan kayak gini nih pewarnaan alam kan ya. Ini waktu itu kita fashion show gitu ya kayak gini ya lumayan lah harganya gitu. Terus kita juga punya ini. Apalagi itu? Oh benar-benar halurnya tidak kemana-mana ya. Ada lagi tuh hayal. Jadi kita what is the definition of hayal? Another kalau hayal kan aku tahu itu menghayal ya pasti, tapi kayak pasti kamu punya filosofi yang lain. Iya, kamu punya filosofi yang lain. Nggak ada.
belajar dari untuk cari nama tuh nggak usah terlalu susah, jadi aku nggak mau mikir panjang juga apa ya, yang gampang udahlah brand namanya Hayal aja lah ya, karena emang hayalan aku juga kok, ini berawal dari berhayal aja punya parfum gitu kan gitu. Jadi ini parfumnya Haluan Bali namanya Hayal, ada 3 paslon, ada halusinasi, ada mimpi, ada 03 imajinasi. bukan Iya ya? iya. Jadi iya benar. Jadi waktu itu kita launchingnya pas 14 Februari. Jadi ini paslon 1, Tapi paslon tidak paslon 1, terafiliasi paslon 2, dengan paslon 3. Warnanya. Enggak Tapi tidak ada. terafiliasi dengan enggak ada. Jangan, Tetap enggak boleh. tetap definitionnya berbeda Iya, ya. Oke. betul. Ini kita bentuknya extract the perfume, bentuknya korek api packagingnya. Oh ya ampun. Kalau Sampai yang sebegitunya 10, ya untuk iya. energi positif kamu ya. Kalau yang 10 milinya bentuknya kayak rokok. Ih, lucu sekali. Oh mantap. Ini udah Jadi produksinya. ini dari salah satu produknya kamu nih. Ya ini baru aja kita launching kemarin tanggal 14 Februari. Lucu aja sih sebenarnya, cuman kayak penambah dari lini bisnis gitu loh, biar orang tuh nggak bosan baju mulu gitu. Terus kalau orang kan biasanya kalau baju ke sepatu atau tas gitu kan. Nah aku lebih kepada. Iya, kenapa bisa ke parfum? Ya karena kan Haluan Bali kayak And Baby ya, selalu wangi kan, nggak pernah wangi kan. Ya, gitu kita ya. selalu wangi. Tapi dari sini saya aku paham, karena waktu Baby aja kan kamu yang sepatu bayi wangi itu concern kesini, dengan wangi, ya. Concern dengan wanginya. Oke. Iya, karena gini, aku tuh kepengen ada first impression yang bagus dari customer ketika terima produk. Intinya sih itu sih Mbak Mia. Jadi kalau orang terima wangi itu kan pasti ada sesuatu yang akan mereka ingat gitu. Nah, that's what I'm doing sih sebenarnya. Sebenarnya simpel aja sih. Iya. Ini ada kemeja yang kemejanya ini gambar not balok Indonesia Raya. Mantap, lucu. Sama Ojibnya Edi Yunus. Tuh, kayak gitu. Jadi lebih ke gambar, ini skirt, roknya gitu. Kalau untuk promosi Lebaran hari ini, kamu di Haluan lagi ada promo apa? Aku lagi ada promo apa ya? Aku sih ada hampers aja sih, ada baju lebaran, ada ini kaftannya udah dengan sarung, ini gambarnya bunga nusantara. Ini gambarnya bunga nusantara gitu. Ada yang bunga tunik sama kaftannya bunga nusantara, terus kita ada hampers. Kita rata-rata hampersnya sekarang kolaborasi. Jadi ada yang kolaborasi dengan tas rajut sama ada dengan makanan. Gitu. Oke. Berarti untuk project Ramadannya adalah hampers sama baju lebaran ini ya? Sama baju lebaran, iya sih, baju lebaran. Gitu. Kalau yang ini packaging kaos. Kok lucu kayak kaleng biskuit? Iya, emang kaleng biskuit. Emang terinspirasinya kaleng biskuit, tapi isi kaos. Aku pikir tadi hampers yang kamu bilang itu karena isi produk makanan. Oh, bukan, lucu sekali. Emang bener ya, kamu tuh ada gila-gilanya ya, jadi semua yang ada di otak kamu. Mantap ya, lucu banget gitu. Jadi ya nggak usah lah usaha-usaha kuliner ya, kita bisa menyalurkan hal yang lain dengan menciptakan kaleng buat isinya kaos. Jadi kaleng Hongguan di Serenggina tidak, di Haluan Bali kaleng Hongguan isi kaos. Ada lagi. Lucu. Di Haluan Bali isinya kaos. Terus ini sisa-sisa kain. Oke. Ya udahlah. Jadi kalau untuk workshopnya ini, berarti kan penjualan kamu lebih banyak di online ya? Atau di offline? Iya sih, lebih baik di online. Kalau offline di online baru ya. Makanya offline kita di pameran ya, lebih ke pameran. Offline di pameran, online di marketplace. Ya, di marketplace, di website, di Haluan Bali, di Shopee, di Tokopedia, Instagram, semua itu bisa dikenal. Bisnis. Pokoknya. Kamu TikTok kita ada nggak? Sebenarnya banyak. TikTok juga tiap hari kita coba live gitu. Meskipun belum works ya, mungkin kita juga belum terbiasa dengan hidup di dunia TikTok ya, karena kan TikTok juga target marketnya dunia pasar malam ya. Iya betul. Dunia aku bilangnya dunia pasar malam.
Oke. Apa cari Nah yang kalau untuk harganya murah tuh kayaknya enak gitu di TikTok emang. Tapi iya betul ya betul nggak tahu betul. sih. Mungkin aku nggak mau ngomong kayak Belum gitu sih Sania. Tapi mungkin aku belum enak ya. aja sama target-target Aku orang. juga sama sih, belum dapat di TikTok, belum 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 dapat. dapat feel-nya karena emang ya aku bilangnya TikTok sebagai dunia pasar malam gitu. Yang everyone you can find, tapi ya nggak semua juga hal. Beneran Iya mereka tuh jualannya bener. effortnya luar biasa Iya sih. Salut buat teman-teman yang betul. jualan di TikTok. Hebat, sumpah iya bener itu Hebat. emang keren banget sih Mbak. Keren banget, keren banget. Gak Terus gampang kalau soalnya. workshopnya ini Ini, workshopnya Haluan Bali bisa dikunjungi atau gimana nih Mbak? bisa dong, bisa bisa. Kita Hmm. ada workshopnya di Jimbaran, Taman Gria, Jimbaran, Bali. Hmm. Gitu. Nah itu pokoknya Oke. langsung aja di Google Map pada Haluan Bali kok. Aman lah. Uh, Gitu. Ada Haluan di Bali, Bali langsung nyampe ke sini. Ya di di Bali. Bali di Bali hanya di workshop ini atau memang Ya, ada toko offline yang lain? nggak Kayak waktu ada itu kamu saat ada ini sih belum. pop up store, nggak ada pop store-nya. Udah nggak ada lagi karena itu waktu itu kan kita ngikut ya oleh Oh, BCA. Gitu. Sekarang udah nggak ada hmm. lagi. Gitu. Karena berarti Ya kalau dia kalau mau selesai kita udah ketemu selesai juga. di Haluan Bali, berarti langsung aja datang ke workshop ya. Ini kalau Ya pas Lebaran enak ini kok nanti, kalau kalau ke workshopnya ke sini kan enak. Sekalian mau bikin kancing misalnya. Kita kan kancing juga bikin bikin, sendiri soalnya. maksudnya gimana bikin Iya, kancing? kita bikin kancing tuh sendiri tahu, Mamia. Nih ya. Jadi Oh, gambarnya tuh nanti kan, lucu ya. sama dengan apa yang ada di bajunya gitu. Misalnya kayak apa ya? Ini contohnya. Oh, Jadi segala kita bikin bisa ada kancing workshop aja untuk mesti ke workshopnya bikin. dulu. Oh Ya gitu. Allah, ya Allah. Ya lucu Lucu, aja lucu, sih, lucu. Mamia. Iya ya, Jadi kayak edit gini value nih, yang kamu kita bikin tawarkan tuh kancing. bervariasi ya. Oke. Ini kancingnya gambarnya ada Oh, gambarnya si bajunya gitu. oh Aku gitu. bikin kancing banyak. Ya, jadi nanti ya jadi aku pasti bikin kancing untuk apa ya, tapi baju-baju tertentu ya, nggak semua baju sih karena pegel juga kalau semua baju. Ah, Ya nggak mungkin lah ya. Jadi beberapa baju aja sih sekiranya. Jadi kayak gini nih aku kasih tahu. Nih. Oke. Lucu sekali. Itu berarti customize ya jatuhnya ya? Ya aku bikin sendiri di sini. Di kantor sini. Kita bikin ini Oh semuanya kita gitu. bikin. Mm-mm. Ini semua Jadi kita bikin. misalnya ada yang datang bisa juga dong bisa customize nggak sih border secara berbeda yang ada selain yang Bisa. ditampilkan di etalase? Bisa dong. Oh bisa. Jadi Bisa nanti dong, bisa. mau bikinnya kayak gini dengan gambar-gambar seperti ini dengan kancing warna ini, nah itu bisa datang ke workshop ya? Bisa. Kita kan juga udah banyak yang kayak gitu. Tahun kemarin itu kita Oke. pertama kali buka untuk B2B. Jadi awalnya kita juga belum B2B. Hmm. Tapi alhamdulillah tahun lalu itu Tuhan kasih jalannya untuk kita bisa B2B dan alhamdulillah Wah sampai mantap detik udah ini B2B. kita lumayan justru kalau online-nya lagi nggak begitu bagus karena kan jujur aja nih di bulan awal tahun ini cukup lumayan berat ya. Saya pikir kayaknya semua bisnisnya rada Betul betul lumayan betul. ya Ya awal tahun ini dan itu 2023 tuh bisa dibilang kemarin kata hebat. teman-teman yang lain 2023 tuh tuh hebat, 23 tuh naik turunnya keren banget benar-benar ya. ke bawah banget, tapi 2024 mereka try to be survive di 2024 ini. Kalau menurut teman-teman yang lain, kamu menurut Mbak Devri ya? Aku justru 2024 aku sih nggak mau ya, masih berharapnya tentunya berpikirnya baik. Cuma Ya, memang bulan Maret ini lumayan effortnya lumayan luar biasa sih. 2024 yang oh, Maret ini ya. Maret ini lumayan oke. sakit kepala memang. Ya. Bulan Maret ini entah kenapa ada apa. Ada apa dengan Maret 2024 tapi lumayan struggle banget Ya. ya di 2024 Semoga bulan Maret ini bisa sih. melewatinya. Oke. Nah, kalau bisa dibilang kalau menurut kamu 2024 agak-agak lumayan berat, tapi pasti dong kamu punya targeting Haluan Bali punya targeting di 2-3 tahun mendatang tuh kira-kira mau ngapain lagi? Aku sih masih targetnya adalah 2024 dua tahun 3 tahun ke depan itu aku pengen punya toko sendiri yang bener-bener tokonya itu aku punya sendiri yang digitalisasi banget tokonya gitu yang high tech gitu dengan segala teknologinya gitu ya karena aku memang dari Sebagai anak awal IT pengen ya. mengkolaborasikan karena sebenarnya hanya karena pengen mengkolaborasikan antara fashion dengan teknologi soalnya gitu. Jadi aku bener-bener kepengen masih punya mimpi ketika orang masuk tuh kayak orang masuk ke dalam dunia lain gitu loh. Kayak masuk ke halusinasi gitu loh. Ada apa, bisa apa, kayak gitu. Itu tuh di benak aku tuh pengen banget punya kayak gitu. Jadi bisa menjadi kayak daya tarik turis juga untuk datang gitu ke kita. Gitu. Oke. Gitu sih kepengennya. Berarti untuk Lebaran ini nih ya, kan orang-orang banyak yang liburan ke Bali.
Kamu pulang ke Bandung atau gimana nih? Pulang. Oh, berarti nggak buka haluan Bali. Oh, buka sih, kan ada karyawan. Oh, Ada oh karyawan. tetap, oh iya. Alhamdulillahnya Tetap ada buka, karyawan tetap yang buka. tidak. Oh, jadi nanti Betul kalau Lebaran, sekali. untuk yang liburan bisa tetap main ke haluan Bali ya, walaupun Mbak Bisa. Devnya lagi ada di Bandung. Iya kan mau beli belanja bajunya bukan ketemu gue kan? Iya, iya, iya. Siapa kan ada juga yang pasti mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Dev karena lihat hari ini orangnya heboh banget gitu ya. Tapi nanti bisa berarti haluan Bali tetap buka meski Lebaran. Dibuka sejak kapan? Habis Lebaran atau tetap buka karena paling di kita Bali hari kan? pertama aja sih, paling hari pertama aja sih kita nggak bukanya gitu. Oke. Jadi Hari teman-teman kedua yang sih mungkin kita lagi buka pada kok. liburan di Bali bisa main ke haluan Bali buat ya cari Harus. outfit-outfit lucu ya. Ya mau Iya. samaan sama kayak Pak Ahok, Pak Ganjar boleh. Ada banyak di sana. Tapi aku tadi suka banget tuh sama apa tadi? Yang pertama yang gambar gadis Minang itu. Oh, Sumatera. Bomber. Ya, Iya, gadis jaket Sumatera bomber itu Sumatera. jaket itu. Lucu. Itu Itu kita price ada dari Sumatera berapa loh, harganya? Kalau jaket 750.000. 750.000. Nah, tuh siapa tahu yang masih punya sisa THR, ya kalau liburan ya. Liburan punya dana budget untuk belanja, jangan belanja aneh-aneh. Belanja yang bagus-bagus aja di Bali. Iya, benar, setuju. Main ke haluan Kemarin kita Bali. sempat dapat itu loh, dapat apa? Oh iya, yang kemarin ada promo 200.000 ya. Iya, 200.000 loh, padahal lumayan itu subsidinya. Kita juga Sekarang dibantu masih ada. soalnya jadi dapat subsidi. Harusnya sih udahan ya, tapi tadi masih ada yang beli, terus yang ngasih subsidi masih bisa kok. Nggak ngerti Oh, deh. itu belinya di mana? Belinya di mana? Di mana aja, di WhatsApp, di manapun sama. Oh, jadi ada nggak ada kodenya THR gitu. Oh gitu. Nanti tinggal masukin kode yang kamu kasih atau gimana nih supaya teman-teman Iya, mungkin ada yang mau belanja di Shopee buat pulang sama kampung Tokopedia beli. kalau nggak salah. Iya. THR Halu kalau nggak salah namanya. Aku juga lupa itu karyawan apa staf aku yang ngelakuin soalnya. Oh, jadi kalau nggak salah mau namanya dapat THR Halu deh. lumayan ya. Kalau nggak salah Yang mau masukin pulang nama kampung THR tetap Halu. keren. Nggak ke Bali, tapi Harus. pengen pakai baju dari Bali. Biasanya kita kalau ke Bali tuh dulu banget gue waktu ke Bali zaman SMA masa oleh-olehnya apa bed cover. Oh iya, gue diketawain. Tapi tetap aja ya, dulu tuh kalau ke Bali kan pasti iya, iya, bed cover. Bener Terus sih, baju Bali itu it's emas ya dibeli, baju Bali yang barong-barong. Iya. Ya sekarang kenapa nggak datang ke Bali cari buat haluan Bali kan Iya ya walaupun harganya agak lumayan pricey tapi itu bagus, kualitasnya bagus dan tetap eye catching dan lama. Kalau dia yang bareng-bareng Bali gitu kan dipakainya nggak bisa begitu lama. Nggak bisa lama. Dan itu hanya buat bobo ya. Jangan buat jalan-jalan dan nggak bisa bikin lo keren. Tapi kalau pakai haluan Bali bisa bikin keren tentunya. Amin. Karena orang langsung terpana gitu dengan warnanya gedreng, terus dengan motif-motif yang beraneka ragam. Sakit kepala, jangan gitu dong. Tapi kan maksudnya eye catching karena warnanya emang langsung dapat di mata. Tapi pas kita lihat perhatiin, wah dia banyak motif-motif lucu. Karena aku pernah lihat yang punya Mami juga bagus banget tuh yang warna orange itu ya. Kata Mami dia ini ya customize ya. Mami itu custom banget itu. Harusnya bukan warna orange, spesial dia lah warnanya orange. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang mau customize, itu kasih gambar ke kamu atau idea ke kamu. Terus nanti kamu gambarin, terus kamu print gitu dong. Iya. Tergantung, jadi ada juga yang mereka dari awal, Mbak Dev pokoknya aku ngikutin aku maunya gambar ABC misalnya gitu ya, gambarin deh gitu ya, kita bisa bantu gambarin tapi price-nya akan lebih mahal karena ada proses gambar yang harus ada effort dari awal ya. Betul, dan itu custom, jadi artinya kita nggak bisa jual ke orang lain lagi gitu, ya kan? Jadi itu kan cuma bisa buat dia gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak B2B, misalnya karena 100 kayak gitu, biasanya kita nggak. Itu lain cerita ya, karena kan tetap aja jadi satu desain untuk 100 produksi. Betul. Itu nggak jadi masih masuk ke budget kan gitu. Tapi kalau ada kok beberapa kali kita yang orang sendiri gitu, individual gitu ya, waktu zaman kampanye apalagi dia memang pengen buat dirinya sendiri, gambar dia sendiri, mukanya dia sendiri gitu ya, pokoknya boleh, tapi kan kita nggak akan mungkin ngejualin itu ke orang kan, jadi ya ada biaya charge untuk biaya desain ya, gitu. Nanti kalau next aku pengen punya jaket pengen buka aku bisa dong ya kalau bisa boleh. Pede itu
tiba-tiba cakep kayak tadi gadis Minang yang tadi yang kamu bikin, Minang. siapa tahu ya. Siapa tahu, Tiba-tiba bener. jaketnya gambar aku dengan pakai headset kayak gini ya, kita tinggal ngobrol ya, tinggal hitung budget ya berarti ya. Oke, mantap. Beres. Seru banget nih ngobrol sama Mbak Devria sampai nggak kerasa walaupun kita cuma berduaan ramai sendiri. Karena aku nggak ngerti nih, dia kayaknya emang keren banget sih. Ngerasain aura positif yang dia share dari awal kita ketemu sampai hari ini. Banyak hal positif yang tentunya kita pelajarin dari Mbak Devria. Nah, kalau Mbak Devria sendiri mau nggak ada kasih saran atau ini terakhir ya dari kita, karena Mbak Devria cuma sendirian nih, jadi emang tektokan harusnya tuh acara ini kan 1,5 jam tapi tektokan berdua, jadi kan durasi lebih panjang ya. Nah ini 1 jam kita cuma berdua dan ini belum selesai loh ternyata. Kamu mau lanjut lagi nanti abis ini kali ya. Boleh. Tapi seru banget ini untuk obrolannya. Sekarang Mbak Devria mau nggak kasih, emang harus kasih saran atau motivasi ke teman-teman wirausaha di luar sana. Selain dari kata-kata tidak ada yang tidak mungkin kecuali membangunkan mayat. Apa sih yang bisa Mbak Devria share ke teman-teman perempuan di luar sana, Mbak? Aduh, kalau aku sih mungkin ya perempuan lain mungkin yang sebelum aku udah jadi narasumber kayak gini hari ini gitu ya, seperti hari ini, saya yakin pasti lebih hebat lah daripada aku lah. Aku sih masih belajar gitu. Everyone tapi yang their own value. Iya. Setiap orang masih punya value masing-masing. Iya betul sih. Tapi yang saya akhirnya titeni dari sebuah bisnis itu akhirnya memang hanya berujung soal keimanan sih akhirnya. Kalau kita mau tetap sustain, kalau kita mau tetap terus bisnisnya itu berjalan, kalau up and down itu biasa. Aku selalu bilang sama teman-teman juga untuk pelaku bisnis gitu ya, bisnis itu nggak mungkin lurus terus, nggak mungkin naik terus juga, pasti up and down ya. Nah, yang up and down cukup bisnisnya aja. Kita nggak boleh up and down. Kitanya harus terus senyum. Kita harus selalu setiap pagi setelah selesai semua kegiatan, kita mau mulai kerja ya dengan semangat yang baru. Selalu jadiin setiap hari adalah hari yang baru. Dan jadikan hari Minggu adalah hari istirahat. Gitu. Kalau aku, biar hari Seninnya itu kita jadi enggak I hate Monday gitu, tapi jadi I love Monday gitu. Karena ketika kita udah memilih jadi wirausaha ya, kita milih wirausaha, katanya kan bisa ini. Tapi memang ada waktunya kita harus beristirahat ya. Iya, udah jadi wirausaha dong ya. Dulu waktu aku mau kerja pengen menjadi wirausaha, bayangan aku adalah itu tadi, bisa santai dengan waktu, tapi ternyata enggak 24 jam. Iya, 24 jam waktu kita. Tapi kalau kita nggak punya timing yang untuk ngaturnya, ya itulah nanti baliknya tetap aja ahead Monday. Padahal kita udah mempersiapkan diri ya, katanya mau jadi usaha untuk diri sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa ngatur, iya, karena semua bisnis kan depend on us ya, depend on as a owner kan ya gitu. Jadi ya kita sebagai pemiliknya ya harus bisa menjaga stabilitasin si emosional kita, agar gimana caranya dengan keadaan lagi nggak baik pun penjualan ya kita tetap semangat, kita tetap berpikir baik ke Gusti Allah, kita tetap berpikir bahwa Tuhan pasti akan menciptakan pintu lainnya ketika saat ini kita sedang belum baik rezekinya. Itu aja. Dan itu mindset itu yang kadang-kadang harus selalu kita paksa untuk berpikir baik itu. Mau nggak mau memang harus kita paksa untuk bisa berpikir baik. Lama-lama kita akan terbiasa dengan apapun jadinya berpikir baik. Ada customer ada kompetitor yang ngikutin ketiplak-ketiplak, jiplak-jiplak, kita cuma senyum aja. Malah kita bersyukur, alhamdulillah, berarti secara nggak langsung apa yang kita sudah lakukan bisa kenal dulu ya. Membawa dampak baik buat dia. Jadi rezeki buat dia, ya kan? Nah, memang berpikir positif itu harus dilakukan, harus dilatih gitu. Jadi nggak bisa yang ya udah let it flow aja, nggak bisa, memang harus dilatih. Jadi buat aku harapannya adalah teman-teman pelaku kreatif, karena kita dituntut untuk kreatif ya, kita juga harus dituntut untuk selalu berpikir baik. Insya Allah kalau kita selalu berpikir baik, positif kita selalu bagus juga, aura kita juga jadinya bagus, insya Allah rezekinya juga jadinya bagus kok. Gitu. Amin. Seru banget nih. Oke. Jadi saya belajar lagi dari beberapa narasumber, malahan baru kali ini ketemu sama Mbak Devria yang mengembalikan bahwa ya itu kembali lagi ke keimanan. Bisnis boleh naik turun tapi iman kita nggak boleh turun. Itu keren banget sih Mbak Dev. Jadi mana dong?
Ya, everyone punya cara berpikir masing-masing dan semua juga punya mindset yang berbeda satu sama lain. Tapi pada akhirnya ketika kita melakukan sebuah usaha, ya pertama kita harus lakukan adalah belajar, menerima setiap tantangan yang diberikan kepada kita. Ada kita usaha boleh naik, boleh turun seancur-ancurnya, tapi ada saatnya kita harus tetap kembali dan berpikir apa nih yang harus kita lakukan. Jadi nggak boleh menyerah kecuali memang udah nggak ada titik lain. Nah, kalau kata Mbak Devria, ya kalau tidak ada yang tidak mungkin selain membangunkan mayat mati. Oke. Iya. Ini bisa jadi salah satu kekuatan buat yang lain juga. Mungkin yang mungkin hari ini masih ketawa-tawa, tapi ini bisa jadi ini ya. Nanti dulu ya. Belum datang, nanti dulu. ada bangun tidur. Kita mungkin berpikir udah usaha boleh turun, tapi ya memang kecuali mau pindah haluan, ya kita pikirkan dulu pindah haluannya kemana, ke arah yang lebih baik dengan segala pemikiran yang tentunya memberikan value lebih. Kebetulan Mbak Devria dari mungkin kalau bisa dibilang DNA-nya masih sama-sama di fashion, tapi kita juga nggak pernah tahu ya. Kadang ada orang yang dari fashion pindah ke kuliner, tapi balik lagi memikirkan apa yang bisa kita berikan. Jangan berpindah haluan, berpindah arah, tapi kita tidak tahu apa yang bisa diberikan. Ini yang aku pelajari dari Mbak Devria. Terus ya tadi balik lagi ketika terakhir, bisnis boleh naik turun, tapi keimanan kita tidak boleh naik turun. Ini adalah salah satu yang mesti quote and quote harus ditekankan sama siapapun yang memiliki usaha. Ya, dan terima kasih banyak positive vibe yang sudah Mbak Devria kasih ke teman-teman semua. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, karena tugasnya Womanpreneur Talk Ramadan ini adalah bagaimana caranya memberikan inspirasi pada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin hari ini pengen memulai usaha atau pengen punya usaha, atau mungkin udah punya usaha tapi usahanya naik turun. Mau dilihat apapun, misalnya kita ada jangka waktu usaha udah lama baru mulai atau segala macam, tapi ketika melihat teman-teman ngobrol satu sama lain, Mbak Devria sendiri kan kalau bisa dibilang usaha sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun, lebih dari 7 tahun ya? Iya, kalau dari NB Baby ya. Lebih dari 7 tahun, dari seorang IT di karyawan di bank, terus menikmati masa keemasan, menjual sepatu dengan bayi dengan MV Baby-nya, terus ternyata harus terjun payung, nyungsep, terus tapi dia tetap bangkit kembali, dan otomatis mesti belajar dari nol, tapi belajarnya dengan track record ke arah yang berbeda. Dengan ya kan semua orang punya rutenya masing-masing ya, ada yang mau ke arah ini. Nah, Mbak Devria memilih arah yang apa tadi namanya, digital fashion, sustainable digital fashion. Ya, digital fashion. Ya, itu adalah sebuah konsep yang baru kan. Kalau yang aku yang baru dengar, karena kan aku anak kuliner, taunya nastar ya, taunya nastar lumer. Tapi di harus dikirim ya. Ada banyak. Iya, dia tanganku masih tetap bergerak, tetap produktif. Jadi seru banget bahwa kita belajar banyak hal sore ini dari seorang Mbak Devria. Mungkin nanti teman-teman besok adalah sesi terakhir kita. Mungkin teman-teman yang belum bergabung bisa ikut di sesi kita besok berikutnya. Mbak Devria, terima kasih banyak. Ini nanti tidak hanya untuk teman-teman yang ada di live IG sore ini, tapi ini rekamannya akan ada di Reels dan di YouTube. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa dilihat berulang kali untuk teman-teman yang, ya itu tadi aku bilang, gimana caranya kita memberikan inspirasi kepada teman-teman di luar sana, memberikan semangat untuk saling, ya jangan mudah menyerah. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan ketika kita mulai merasa ada di titik terendah, atau kita merasa bosan, atau kita nggak tahu nih mau mesti mulai dari mana. Semua orang melewati fase-fase ketika kita harus terima tantangan, belajar, dan kemudian berpikir untuk mengembangkan. Tidak ada kata istirahat, tapi balik lagi kayak Mbak Devria, ngasih waktu di hari Minggu buat istirahat. Padahal teman-teman juga dari kemarin bilang ada yang open order sampai hari ini, tapi semua punya pilihan masing-masing. Semua punya prinsip yang berbeda satu sama lain. Tapi bagaimana kita mengatur supaya kita mencintai usaha kita tentunya. Terus tapi ya ini memberikan energi-energi yang baik ke usaha kita, ya intinya semuanya akan terasa ternikmati, dijalani dengan baik. Seru kan ya kalau kita bisa menikmati segala hal dengan ya tadi balik lagi pemikiran positif. Nah, itu yang sebenarnya kita mau ambil dari acara ini.
Terima kasih banyak Mbak Devria. Semua kamu udah bocor berapa nih? Udah bocor berapa puasa? 14 Puasa udah bocor hari. berapa? Banyak amat dong. Begitu deh. Nggak apa-apa lah. Wanita Iya. ya. Wanita, aku beruntung cuma 4 hari, kamu 14 hari, berarti hutang kamu banyak. Bukan hutang uang, gitu tapi hutang puasa. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang Nanti udah puasa lagi. jadi sampai kemarin sempet anemia loh. ya, saking. Oke. Berarti nanti hutang puasa kamu lebih banyak, tapi nggak apa-apa. Jadi ada waktu bisa berpuasa ya di hari-hari yang ini. Nanti dulu ya, bentar dikit lagi. Thank you, terima kasih banyak Mbak Devria. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Jakarta atau nanti aku main ke Bali. Kalau kamu mau nastar silakan di order atau balik lagi. Atau kita mau bener banget itu. Atau kita mau barter nastar sama coba WhatsApp aku. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi besok di sesi yang terakhir. Assalamualaikum, selamat sore. Sore, bye bye.